Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya rasul yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Beliau bisa bicara dengan burung hudhud dan juga memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebahagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata.' Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam satu barisan, sehingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,' sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Katanya, 'Ya Rabbi, limpahkan kepadaku karunia untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Karuniakan kepadaku hingga boleh mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.'" Menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak engkau peroleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" "Sebesar biji gandum," jawab semut itu. Kemudian Nabi Sulaiman memberi semut sebiji gandum lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun didapatinya semut itu hanya memakan sebahagian biji gandum itu. "Mengapa engkau hanya memakan sebahagian dan tidak menghabiskannya?" tanya Nabi Sulaiman. "Dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah," jawab si semut. "Dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku berpasrah kepadamu, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya, sehingga dapat memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu, aku harus tinggalkan sebahagian sebagai bekal tahun berikutnya." Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun ia sangat kaya raya, namun kekayaannya adalah nisbi dan terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun sangat baik dan kasih, namun yang maha baik dan maha kasih dari seluruh pengasih hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam diri Nabi Sulaiman alaihissalam tersimpan sifat terbatas dan kenisbian yang tidak dapat dipisahkan. Sementara dalam zat Allah sifat mutlak dan absolut. Sebagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman, dia tetap manusia biasa yang tidak boleh sepenuhnya dijadikan tempat bergantung. Bagaimana kasihnya Nabi Sulaiman? Dia adalah manusia biasa yang menyimpan kedaifannya sendiri. Hal itu diketahui oleh semut Nabi Sulaiman. Karena itu, dia masih tidak percaya kepada janji Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan karena khawatir Nabi Sulaiman akan ingkar janji, namun khawatir Nabi Sulaiman tidak mampu memenuhinya lantaran sifat manusiawinya. Tawakal ataupun berpasrah diri bulat-bulat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukanlah kepada manusia. Ada satu kisah lagi tentang semut Nabi Sulaiman. Dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman sedang duduk di tepi danau. Kemudian ia melihat seekor semut sedang berjalan menuju air dengan membawa sebiji gandum. Nabi Sulaiman terus memperhatikan semut tersebut dan datanglah seekor katak dari dalam air.
Katak tersebut tiba-tiba membuka mulutnya dan masuklah semut tadi ke dalam mulut si katak. Sejurus kemudian katak itu pun menyelam ke dalam danau. Nabi Sulaiman pun heran menyaksikan kejadian tersebut. Hingga beberapa waktu kemudian ia melihat katak tadi keluar dari dalam air dan mengeluarkan si semut tanpa melukainya. Tapi sebiji gandum yang semula di bawah semut itu sudahlah hilang. Semakin heran, Nabi Sulaiman lalu memanggil semut itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, apa yang telah engkau lakukan selama berada di mulut katak tadi?" Semut itu menceritakan apa yang sebenarnya ia lakukan dengan katak tadi. "Ya Nabiullah, sesungguhnya di dalam danau ini ada sebuah batu yang cekung dan berongga. Di dalamnya terdapat seekor cacing yang buta. Cacing itu tidak bisa keluar dari cengukan batu untuk mencari penghidupannya. Lalu sesungguhnya Allah telah mempercayakan kepadaku urusan rezekinya, dan Allah memberi perintah kepadaku untuk menyampaikan rezeki kepadanya. Oleh karena itu, aku membawakan rezekinya dan Allah telah menguasakan kepadaku sehingga katak tadi membawaku kepadanya. Maka air ini pun tidaklah berbahaya bagiku." Sesampai di batu berongga tadi, katak itu meletakkan mulutnya di depan rongga batu. Kemudian aku pun dapat masuk ke dalamnya. Setelah itu, aku menyampaikan rezeki kepada cacing itu. Kemudian aku keluar dan masuk kembali ke mulut katak. Barulah katak itu mengembalikan aku ke tepi danau. Mendengar panjang lebar cerita si semut, Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar cacing itu bertasbih?" Tanya Nabi Sulaiman. "Iya, benar. Cacing itu bertasbih dengan mengucapkan kalimat, 'Ya man la yansani fi jawfi hadhihi birizqika, la tansa ibadakal mu'minina birahmatik.' Yang artinya, wahai zat yang tidak melupakan aku di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu." Dan begitulah kisah yang menunjukkan betapa Allah Maha Pemberi rezeki, bahkan kepada makhluk kecil yang serba sulit seperti cacing buta itu. Dan demikianlah dua kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.